Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh orang tua itu merupakan berkat yang besar bagi seorang anak. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu adalah berkat yang extraordinary. Karena kita dikasihi oleh Sang Pencipta segala sesuatu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, siapakah tokoh sentral di dalam kekristenan? Tentu banyak orang yang sudah tahu dia adalah Yesus Kristus, karena nama Kristen itu sendiri berakar dari Yesus Kristus. Saudara, mengapa tokoh sentral ini disembah oleh orang Kristen? Bukankah seharusnya menyembah kepada Tuhan Allah? Ketika kita membaca firman Tuhan, ternyata memang tidak cukup bagi Yesus Kristus jikalau kita percaya dia hanya sebatas dia adalah seorang tokoh kekristenan. Sebab dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dia adalah anak Allah itu, saudara. Saudara, Yesus Kristus bukan hanya Tuhan bagi orang Kristen, tapi dia Tuhan bagi seluruh ciptaan ini. Sehingga saudara tidak cukup jikalau kita menaruh Yesus Kristus hanya sebagai tokoh di dalam kekristenan. Saudara, tokoh-tokoh di dunia ini tidak boleh dan tidak dapat disembah. Karena memang mereka adalah manusia sama dengan kita. Mereka bukan pencipta alam semesta. Meskipun saudara-saudara demikian, manusia berdosa yang telah bias dapat saja menyembah yang tidak patut disembah. Tetapi saudara, sesungguhnya Yesus Kristus, dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dia bukan sekedar Tuhan bagi orang percaya, tetapi dia Tuhan atas alam semesta dan isinya. Karena dia adalah Sang Pencipta itu. Mari kita membaca Markus pasal 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita adalah Alkitab yang ditulis di dalam sejarah konteks manusia. Demikian juga dengan Injil. Dan dari sana kita bisa melihat bagaimana orang-orang sejaman dengan Tuhan Yesus, bagaimana mereka merespons kepada Tuhan Yesus. Di situlah kita mengerti apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada mereka. Saudara, bukan sekedar kita membaca perkataan Tuhan Yesus, tapi kita juga membaca konteksnya dan bagaimana perkataan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan dari sana kita dapat dicelikkan mata rohani kita bahwa Yesus Kristus memang berbeda dari siapapun dan tidak dapat disejajarkan dengan siapapun. Dan kalau kita baca dengan teliti, maka kita harus mengakui dia adalah anak Allah itu sendiri. Sebagaimana Injil Markus di awal-awal mengatakan, Injil ini adalah Injil Yesus Kristus, anak Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagian ini bagi kita? Yang pertama, dari mana kuasa Yesus Kristus? Dan dari mana hikmat Yesus Kristus? Semua itu berasal dari manakah Yesus Kristus? Dia datang dari sorga ke dalam dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia.
Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, dari latar belakang Tuhan Yesus, dia adalah anak Maria. Dia adalah tukang kayu. Saudara-saudara kandungnya itu Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan masih ada saudara-saudara perempuannya. Maka apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga saudara-saudara orang-orang itu bertanya, dari mana dia memperoleh hikmat? Dari mana dia bisa bikin mujizat yang seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika orang-orang itu melihat Yesus di dalam konteks dia adalah anaknya Maria dengan saudara-saudara kandungnya, maka tidak dapat dicerna apa yang Yesus kerjakan. Saudara, kenapa Tuhan Yesus perlu mengajar? Mengapa Tuhan Yesus perlu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib? Karena konteks di dalam keluarga tidak cukup untuk menolong orang bisa mengenal sesungguhnya siapa Yesus. Saudara, disitulah saudara-saudara, dari manakah hikmat Yesus Kristus? Dari manakah kuasa Yesus Kristus? Saudara, itu bermuara, berakar kepada dari mana dia datang. Saudara, dia datang dari sorga. Disitulah yang membedakan dia dengan seluruh pengajar-pengajar Taurat. Seluruh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Seluruh orang Saduki dan para imam. Dan juga seluruh nabi-nabi. Saudara, karena dia datang dari sorga. Saudara, karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Maka saudara, ketika engkau membaca perkataannya, saudara, perkataannya tidak dapat dikatakan oleh siapapun. Karena dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia berkata, aku memberikan kepada siapa orang yang aku berkenan untuk aku berikan hidup itu. Saudara, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah manusia yang dapat berkata seperti itu? Dan perkataannya itu, saudara, memberitahukan kepada kita bahwa dia datang dari sorga. Karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Perkataan, perbuatannya, saudara, ingin menyatakan kepada kita. Supaya kita mengenal Yesus. Sebagaimana Allah ingin menyatakan dia kepada kita. Yang kedua, saudara, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah penyataan tentang siapakah Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat di sana. Saudara, apakah Yesus tidak mampu? Saudara, tentu dia mampu. Namun saudara, mengapa dia dikatakan tidak dapat mengadakan mujizat? Karena mujizat yang Yesus lakukan bukan sekadar perbuatan mujizat supaya dikagumi orang. Atau untuk menjadi berkat bagi orang. Tetapi saudara, mujizat yang Yesus lakukan adalah bagian bagaimana Tuhan Yesus menyatakan sesungguhnya siapakah dia. Saudara, jikalau itu bukan menjadi tujuannya, maka Yesus tidak melakukan mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh perkataan, seluruh perbuatan Yesus yang kita baca dalam Injil, saudara, semuanya itu memberitahukan kepada kita siapakah dia, dari mana asalnya, saudara, dan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Dia itu anak Allah. Sehingga saudara-saudara, di
Disitulah saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak dapat melakukan mujizat yang banyak di kota Nazaret. Kenapa? Karena memang Yesus buat mujizat bukan sekedar untuk mujizat, tetapi untuk menyatakan siapakah Dia yang sesungguhnya. Saudara, tidak ada seorang manusia dalam sejarah yang buat mujizat sebanyak Tuhan Yesus. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan seluruh perbuatan Tuhan Yesus tidak dapat dicatat. Kalau dicatat tidak cukup, karena terlalu banyak. Dan juga ada orang-orang Yahudi berkata, jikalau Yesus bukan Mesias, ada Mesias lain. Apakah Mesias itu dapat melakukan perbuatan mujizat sebanyak Tuhan Yesus? Mengapa, saudara? Karena terlalu banyak. Dan sesungguhnya, saudara, mengapa Yesus berbuat mujizat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun? Karena Tuhan ingin kita tahu sesungguhnya Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Marilah kita buka hati. Kita percaya kepada Dia. Bukan sekedar kita tahu. Bukan sekedar kita mau mendapatkan berkat ragawi, kesembuhan, atau yang lain. Tetapi yang paling penting adalah, saudara, ketika engkau percaya kepada Dia, saudara, Dia memberikan apa yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Yang apa yang tidak dapat diberikan oleh siapapun, termasuk oleh orang yang paling saleh pun, yaitu hidup yang kekal. Saudara, hanya Yesus yang bisa memberikan. Kenapa? Karena Dia adalah anak Allah itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Biar Tuhan menolong kami mengenal Yesus dan menerimanya, sehingga kami boleh mengalami pemberian yang tidak ada taranya, yaitu hidup yang kekal itu, hidup yang berharga itu, hidup yang rohani itu, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup dalam kuasa kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.